Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Devian Novel. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Alex C bab 5365. Tuan, Anda akan baik-baik saja. Xuan Yunxi memegang proston di tangannya dan menatap Alex C hampir memohon. Tuan, ini adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan kakek untukku. Tolong bantu aku melindunginya. Alexei melihat batu di tangannya dan mengangguk dengan hati-hati. Terima kasih Tuan. Wajah pucat Xuan Yunxi menunjukkan sedikit kegembiraan. Melihat mereka berdua seperti ini, Xuan Yunjan buru-buru berkata, Ayah, Xuan Yunxi telah berkolusi dengan hal-hal jahat. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan. Kepala Xuan Yi mendengus dingin. Murid dan tetua Xuan Yi dengarkan sesuai perintah. Setelah selesai, sutra hati Xuan Tian di tangannya telah dikorbankan, dan paksaan yang menjulang tinggi itu meledak menjadi cahaya ilahi lagi. Jelas Xiao Huang dan Alexei akan dibunuh dengan bantuan benda ini. Pada saat ini Xiao Huang mimpi buruk dengan mata kembar secara alami menemukan sesuatu. Butuh satu langkah ke depan dan keganasan tak berujung meletus. Tanah giok di bawah kakinya langsung membentuk pola retak. Aura merah dan biru mengikuti garis-garis ini secara langsung memaksa seluruh keluarga Xuan untuk menyerah. Dan Alexei juga memegang pedang jahat. Seperti dewa pembunuh, dia melangkah langsung ke depan pertempuran. Matanya yang dingin melirik ke arah hadirin. Apakah kamu yang melukai muridku Yunxi? Siapa yang mengira bahwa seorang anak di alam semesta bisa meledak dengan niat membunuh yang mengerikan? Bahkan membuat jiwa mereka gemetar saat ini. Ini adalah intuisi kematian. Ayah, cepat! Xuan Yunjan sedikit bingung untuk sesaat. Meskipun wilayahnya jauh lebih tinggi dari Alexei, dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan dari anak ini. Apa yang membuatmu panik? Kepala Xuan Yi melihat penampilan Xuan Yunjan yang tidak memuaskan. Menggelengkan kepalanya dan berkata, kami memiliki sutra hati Xuan Tian dari Dewi tertinggi. Bahkan jika Hong Tianjing datang, akan ada pertempuran. Tetua Xuan Yi semua tampak serius. Dia tidak takut pada Alexei, tetapi binatang buas yang memancarkan kilau merah dan biru. Ini adalah hal tak menyenangkan yang menyebabkan leluhur jatuh di tengah-tengah alam Taijihen. Dia khawatir dalam pertempuran ini mereka harus membayar harga yang sangat menyakitkan untuk mendapatkan sedikit kehidupan. Kepala Xuan Yi melihat sosok dan berkata sambil mencibir, Xuan Yunxi, mimpi buruk ini adalah pelakunya yang melahap kakekmu. Kamu ingin menyelamatkannya tanpa pandang bulu. Kamu benar-benar memberi wajah kakekmu. Xuan Yunxi sangat yakin dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi sebelumnya, hal terpenting baginya sekarang adalah melindungi relik yang ditinggalkan oleh kakeknya. Dalam sekejap, mutasi menonjol. Sosok Xiu Huang tiba-tiba berubah menjadi halusinasi, dan setiap rambut anak dengan mata mimpi buruk memancarkan napas kuno. Hukum kuno surga memadatkannya. Untayan ki asal merah dan biru melayang dan berputar di sekitarnya. Paksaan tanpa akhir diselimuti itu di seluruh pegunungan Xuan Yi. Pada saat ini, kepala Xuan Yi dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa duduk diam. Kamu bekerja sama untuk berurusan dengan binatang roh. Dia akan memberikannya kepadaku. Kepala Xuan Yi dengan cepat menjelaskan. Binatang roh itu memandang pemuda itu dengan alis rendah dan telinga yang menyenangkan. Jelas pemuda itu tuan dari sepasang mimpi buruk ini. Pencuri itu ditangkap terlebih dahulu dan raja ditangkap terlebih dahulu. Dan kepala Xuan Yi memutuskan untuk pergi keluar dan menangkap Alexei terlebih dahulu. Yunxi pergi ke samping. Alexei mendorong Xuan Yunxi ke samping. Ini akan menjadi medan perang di mana dia dan Xiao Huang bertarung berdampingan. Formasi iblis Xuan Yixian. 10 tetua saling memandang dan berteriak pada waktu yang hampir bersamaan. Para murid yang awalnya tersebar, terutama dari aula penegakan hukum, membentuk formasi kecil 10 orang, melindungi mereka di depan para tetua. Formasi sihir Xuan Yixian ini adalah formasi raksasa. Semakin banyak orang, semakin kuat kekuatannya.
Pada saat ini mereka menggunakan formasi cincin ganda. Para tetua adalah satu cincin dan para murid juga satu cincin. Formasi tertinggi dari formasi sihir Xuan Yixian dapat mencapai cincin ke-6. Setelah 6 cincin abadi dan formasi sihir dikorbankan, yang abadi dan iblis tidak dapat melarikan diri. Kehormatan relik Xiao Huang Taigu jelas tidak takut dengan peri dan formasi sihir di cincin kedua distrik ini. Di atas cakar, aura kono menelan langit seperti benang sutra, membentuk jejak cahaya dan bayangan. Energi sumber sihir abadi putih murni bertabrakan dengan aura kuno merah dan biru. Gelombang cahaya destruktif terbentuk dan melesat ke sekeliling, dan gerbang istana bawah tanah yang telah retak runtuh bersama dengan istana di sekitarnya. Di bawah getaran gelombang cahaya ini, formasi penjaga penggunungan Xuanyi benar-benar bergoyang. Dewa besar bahkan mungkin menyapu Xuan Yunzi, dan Xiao Huang menghilang seketika setelah menangkap Xuan Yunzi dan kembali ke tempat asalnya lagi. Untuk Xiao Huang, tuannya telah berjanji untuk melindunginya dan dia harus dilindungi bersama, dan dia juga orang yang paling baik hati di seluruh keluarga Xuan. Tapi tatapan Xuan Yunzi terhadap Xiao Huang sangat rumit. Dia adalah pelakunya yang melahap kakeknya, tapi dia sangat dekat dengan tuannya. Pada saat ini dia sebenarnya melindungi dirinya sendiri. Bagaimana sebab dan akibat ini dapat dihitung. Alexei memegang pedang jahat di tangannya dan mengangguk ke arah Xiao Huang. Bagus sekali, lakukan denganku dan berani mengalihkan perhatian. Sumber dari 5 elemen juga muncul di telapak Xuanyi. Emas membuka mata langit, kayu mengumpulkan kesadaran spiritual, air mempertahankan esensi darah, api memadamkan tulang, bumi naik dari tanah. Sumber dari 5 elemen membentuk boneka besar dalam formasi kepala Xuanyi, melambaikan sabit seperti sabit dari neraka. Ia bergegas ke Alexei dengan sangat heroik. Tapi sampai saat ini, Alexei masih berdiri di sana dengan acuh tak acuh, bahkan dengan senyum menghina di sudut mulutnya. Senyum ini membuat semua murid Xuan mencibir. Menurut mereka, Alexei yang menyerah. Alexei sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bertahan dari kepala Xuanyi, bahkan jika kepala telah terluka dalam formasi barusan. Tapi pada saat ini, Alexei mengangkat tangannya sesuka hati dan meninju boneka raksasa itu. Melihat pukulan ini, semua prajurit tidak bisa menahan senyum sinis. Pemborosan adalah pemborosan, dan bahkan perjuangan untuk mati begitu tak tertahankan. Pukulan Alexei tidak menggunakan seni bela diri apapun, dan dia menggunakan kekuatan murni untuk meninju. Pada saat ini tinju Alexei akhirnya bertabrakan dengan boneka itu. Segera aura kekerasan hukum kehancuran meledak di kepala tangan Alexei. Udara runtuh lapis demi lapis, dan sabit berpasir di tangan boneka besar tiba-tiba berubah menjadi bubuk, dan tubuh kokoh boneka itu menyerbu dengan berani dan tanpa rasa takut, bertabrakan dengan tinju Alexei dan meledak menjadi gelombang yang mengejutkan. Boneka di bawah berkas sutra hati Xuantian sangat kuat, tetapi Alexei tidak terluka sedikit pun, tetapi dikejutkan oleh tekanan 2 langkah ke belakang. Alexei memandang boneka itu dengan tatapan serius. Tampaknya bahkan jika ini adalah sutra hati Xuantian setengah Polome, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Faktanya tubuh fisik Alexei sudah sangat kuat. Di bawah berkah dari tubuh iblis, supranatural, dan 3 Yuan Tai Gong dikombinasikan dengan darah reinkarnasi. Seberapa kuat fisiknya, hantu kekuatan supranatural umum juga harus berada di bawahnya, pukulan dan hancur. Tetapi pada saat ini itu membuatnya mundur 2 langkah. Meski begitu, ekspresi semua orang yang hadir, bahkan kepala Xuanyi, membeku. Pukulan ini tidak mengubah Alexei menjadi kabut darah. Apa yang terjadi dengan anak ini? Tidak ada lagi keraguan. Semua tetua dan murid dari gerbang formasi menembak bersama. Ada formasi besar di Xuanyi Men dan formasi besar berbeda dari formasi arus utama di dunia luar. Bahkan jika Alexei mengendalikan warisan Kaisar Taishuan, dia ditakdirkan untuk tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Untuk sementara, ada satu demi satu formasi kuat di Xuanyi Men yang terus-menerus ditampilkan, dan mereka bahkan menjebak Alexei dan Xiao Huang.
kelemahan Xiao Huang, peninggalan kuno, secara bertahap terungkap. Dengan kultivasi tubuhnya saat ini, ia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh dari mimpi buruk bermata dua, juga tidak dapat menanggung keausan jangka panjang, dan secara bertahap menunjukkan penurunan. Alexei melihat bahwa Xiao Huang lemah, tetapi ditahan oleh kepala Xuan Yi dan dia kehilangan waktu. Peninggalan yang sangat kuno, tapi hanya itu. Mereka berdua secara bertahap jatuh ke belakang dan berubah tua. Kepala Xuan Yi secara alami tidak akan menutup mata, dan pada saat ini dia tertawa dengan arogan. Alexei mendengus dan tidak ingin berbicara terlalu cepat dengannya. Xuan Yunxi menyaksikan Tuan dan binatang roh perlahan-lahan kehilangan pertandingan mereka, dan dia sangat cemas. Pedang es mengembun dan pedang itu akan bergegas ke formasi. Xiao Huang memiliki pemandangan panorama segalanya, mengetahui bahwa jika ini terus berlanjut, dia dan tuannya tidak boleh menonjol dari pengepungan. Tuan, Xiao Huang mengambil kesempatan untuk bergegas ke sisi Alexei dan berkata dengan suara rendah, "Aku punya cara untuk memecahkan kebuntuan." Alexei melirik Xiao Huang dan binatang roh kuning kecil itu menunjukkan sedikit kesungguhan di wajahnya. Katakan, Alexei juga tahu bahwa dia tidak bisa menahannya seperti ini. Ada begitu banyak orang di keluarga Xuan sehingga mereka berdua tidak bisa mendukungnya untuk waktu yang lama. Saya dapat membakar jejak kekuatan darah dan kultivasi leluhur Xuan Yi, meningkatkan kekuatan dan daya dukung tubuh ilahi, dan dengan paksa mengerahkan sebagian besar kekuatan mimpi buruk bermata dua. Tetapi setelah energi berlebih itu meletus, aku akan tertidur lelap dan membutuhkan kristal Dao yang tak terhitung jumlahnya, hanya yang setara yang dapat dibangunkan lagi. Alexei memandang Xiao Huang dengan serius dan serius. Dia tahu betapa menyakitkannya bagi binatang roh untuk secara paksa meningkatkan kultivasi dan kekuatan fisiknya. Tuan, tidak ada cara lain. Jika saya menyeretnya seperti ini, saya juga akan dikalahkan. Alexei menghela napas. Dia tahu bahwa Xiao Huang benar. Melanggar permainan adalah hal yang paling penting sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan mengumpulkan cukup kristal dan energi Dao untuk membangunkanmu. Ada tatapan tegas dan serius di matanya, dan kata-kata Alexei penting. Bang, detik berikutnya merah dan cahaya biru tiba-tiba membesar. Seluruh langit tampak terbelah dua oleh pedang. Separuh langit merah karena marah, separuh langit berwarna biru misterius. Ukuran tubuh Xiao Huang tiba-tiba membesar. Tubuhnya yang agung, matanya menatap dunia dengan napas kuat dari seorang atasan kuno. Rambut yang awalnya berburu sekarang masing-masing seperti pisau yang keras dan tajam. Ada kejutan dari kehampaan, dan sepertinya takdir sedang marah dan badai seperti hari kiamat bertiup. Kekuatan tirani mimpi buruk menyapu seluruh pegunungan Xuan Yi. Ada suara ledakan, cahaya merah dan biru di mata Xiao Huang, seolah-olah dia bisa memahami hati orang, menusuk tajam ke mata setiap anggota keluarga Xuan. Semua orang hanya merasa bahwa lautan kesadaran mereka bergetar karena ketakutan, dan jiwanya dihancurkan dengan kejam pada saat ini, yang mengguncang hati Dao mereka yang stabil yang telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun. Bahkan kepala Xuan Yi yang telah melangkah ke ranah alam tertinggi kacau balau di lautan kesadaran di bawah penindasan kekuatan mimpi buruk Xiao Huang. Matanya penuh horor. Anda adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata, tapi kekuatan wabah binatang buas ini sebenarnya sedikit melampaui ranah Taijian. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa leluhurnya jatuh. Peninggalan kuno seperti itu seharusnya tidak pernah dikuasai. Intip situasi panah. Tetapi banyak kebangkitan ini sudah terlambat. Alexei mengambil kesempatan itu dan mengorbankan menara Buddha Bagua, secara paksa menekan banyak formasi Xuan Yi dan menghancurkan formasi tanpa akhir satu persatu. Xuan Yunxi yang tidak jauh melihat pembalikan dan merasa lega sekaligus sedih. Orang-orang ini dulunya adalah saudara dan paman magangnya. Itu juga bagian dari sekte Xuan Yi yang telah dipimpin oleh kakek selama bertahun-tahun. Jika semuanya jatuh, sekte Xuan Yi akan hilang. Tuan, tidak tahan, masih tidak tahan.
Suan Yunsi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi dia tidak bermaksud mengatakannya. Tetapi itu jelas tertulis di wajahnya. Alexei melirik Xiao Huang, memotong rumput tanpa membasmi akarnya akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Tapi ini terlalu kejam bagi Suan Yunsi. Di bawah postur Agong Xiao Huang, dia membalikkan kepala binatang buas besar itu dan menatap Suan Yunsi. Penguatannya hanya bisa bertahan sebentar. Jika karena hati lembut sesaat, setelah dia tertidur, keluarga Suan membalas dendam pada tuannya. Jadi apa yang harus dilakukan? Tuan, karena ini masalahnya, saya akan memaksa mereka untuk menandatangani kontrak budak dengan Anda. Dua cakar raksasa Xiao Huang jatuh, satu demi satu membentuk pembawa sumpah kekecauan dan juga membawa napas kuat dari mimpi buruk bermata dua. Jika mereka memunggungimu, mereka pasti akan dibunuh oleh kekuatan mimpi buruk dan hukum kekecauan. Alexei mengangguk lega. Metode ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Suan Yunsi juga mengangguk. Keluarga Suan mampu menyelamatkan hidupnya yang sudah cukup baginya. Sedangkan sisanya itu adalah kesalahan mereka sendiri. Kepala Suan Yi dan para tetua menunjukkan keengganan mereka. Tetapi ketika Xiao Huang melihat mereka lagi, dia hanya bisa secara pasif menerima kontrak budak. Satu demi satu tanda pelayan muncul di tubuh orang-orang Suan Yi. Pada saat yang sama, Alexei juga merasakan kekuatan untuk terhubung dengan orang-orang Suan Yi. Xiao Huang menggelengkan kepalanya yang besar dan seluruh tubuhnya telah menyusut kembali ke bentuk aslinya, bahkan jatuh pingsan. Tuan, kekuatanku hampir habis. Aku mungkin koma untuk sementara waktu, tapi aku yakin kita akan segera bertemu. Alexei melangkah maju, memeluk Xiao Huang yang tidak sadarkan diri dan menatap dia dengan lembut sekilas dan kemudian meletakkannya kembali ke kuburan reinkarnasi. Tuan, Suan Yunsi buru-buru berjalan ke sisi Alexei dengan pedang di tangan. Meskipun dia dalam kondisi yang buruk saat ini, dia tidak khawatir tentang hidupnya. Kepala Suan Yi memandang Alexei dengan ekspresi kosong. Dia tahu bahwa dia sudah menjadi pelayan Alexei. Dan bahkan jika sedikit rasa tidak hormat muncul di hatinya, dia akan terpanggang oleh hukum api yang tak berujung. Di sisi lain, wajah Suan Yujian penuh dengan kesedihan. Dia tidak mengerti mengapa leluhurnya telah meninggal, dan dia bisa mendapatkan warisan dari Suan Yunsi setelah beberapa saat. Mengapa gagal seperti ini? Bersambung.